Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Herliani. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kebijakan publik dan administrasi publik, dua konsep fundamental yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik bukan sekadar keputusan yang dibuat oleh pemerintah, melainkan sebuah proses yang panjang, kompleks, dan melibatkan berbagai aktor serta kepentingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari bahwa banyak aktivitas yang kita lakukan merupakan hasil dari kebijakan publik. Mulai dari sistem pendidikan yang kita jalani, layanan kesehatan yang kita akses, hingga bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di sekitar kita, semuanya merupakan wujud nyata dari kebijakan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebijakan publik dan administrasi publik menjadi sangat penting, terutama bagi mahasiswa administrasi publik dan calon pemimpin masa depan. Melalui video ini, diharapkan kita tidak hanya memahami teori kebijakan publik, tetapi juga mampu melihat penerapannya dalam praktik nyata pemerintahan di Indonesia. Kebijakan publik merupakan jantung dari penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan oleh negara. Kebijakan publik berfungsi menentukan arah pembangunan nasional, mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, serta menjawab berbagai persoalan publik yang muncul. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berbentuk tindakan aktif, seperti pembuatan undang-undang atau program pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak bertindak dalam situasi tertentu. Dengan demikian, setiap pilihan pemerintah selalu memiliki dampak bagi masyarakat. Kebijakan publik tidak pernah bersifat netral, karena selalu memengaruhi kepentingan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus dirumuskan secara hati-hati, rasional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh aktivitas birokrasi. Administrasi publik bertugas menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui program, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan. Hubungan antara kebijakan publik dan administrasi publik bersifat saling bergantung. Kebijakan publik memberikan arah dan tujuan, sementara administrasi publik memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tanpa administrasi publik yang kuat, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata. Sebaliknya, administrasi publik yang berjalan tanpa kebijakan yang jelas akan kehilangan arah dan tujuan. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh keselarasan antara perumusan kebijakan dan kemampuan administrasi publik dalam melaksanakannya. Kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang ilmu. Dalam praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil pertemuan berbagai disiplin ilmu yang saling memengaruhi dan melengkapi. Pendekatan multidisipliner menjadi penting karena setiap kebijakan publik selalu berkaitan dengan persoalan ekonomi, politik, hukum, dan sosial secara bersamaan. Dari perspektif ekonomi, kebijakan publik berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan, sementara kemampuan anggaran negara memiliki batas. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat. Kebijakan yang baik tidak hanya memperhatikan biaya yang dikeluarkan, tetapi juga manfaat jangka panjang yang dihasilkan. Dari sisi politik, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari proses kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kebijakan seringkali menjadi hasil dari kompromi antara berbagai kepentingan politik, baik yang berasal dari pemerintah, legislatif, partai politik, maupun kelompok kepentingan. Proses politik ini memengaruhi arah kebijakan, prioritas program, serta keberlanjutan kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Selanjutnya, dari aspek hukum,
kebijakan publik harus memiliki dasar legal yang jelas agar dapat dilaksanakan secara sah dan memiliki kepastian hukum. Kebijakan yang tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai landasan formal yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik. Sementara itu, dari perspektif sosial, kebijakan publik harus selaras dengan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat berisiko ditolak atau tidak berjalan efektif. Dengan demikian, pendekatan multidisipliner membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik disusun dengan tujuan utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan nasional. Dalam jangka pendek, kebijakan publik dapat bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, dalam jangka panjang, kebijakan publik diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik akan lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat. Kebijakan publik yang baik memiliki beberapa karakter utama. Pertama, kebijakan harus berbasis pada permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan tanpa memahami kondisi lapangan berpotensi tidak tepat sasaran. Kedua, kebijakan publik harus didukung oleh data, riset, dan analisis yang objektif. Penggunaan data yang akurat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang rasional dan terukur. Ketiga, kebijakan publik harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar hasil dan dampaknya dapat dievaluasi secara berkala. Keempat, kebijakan publik harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Kebijakan yang terlalu kaku akan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup dan fungsinya. Salah satu jenis kebijakan publik adalah kebijakan ideologis, yaitu kebijakan yang berlandaskan nilai dan prinsip dasar negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini berfungsi menjaga arah dan identitas pembangunan nasional. Selain itu, terdapat kebijakan makroekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi nasional, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, yang bertujuan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sedangkan kebijakan sektoral difokuskan pada bidang tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Jenis lainnya adalah kebijakan regulatif yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban, serta kebijakan redistributif yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan sumber daya. Lembaga eksekutif memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan publik. Presiden dan jajaran kementerian menetapkan visi, misi, serta prioritas pembangunan nasional. Selain itu, eksekutif juga bertanggung jawab menyusun program dan mengalokasikan anggaran agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Birokrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan publik di lapangan. Aparatur pemerintah bertugas menerjemahkan kebijakan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, birokrasi sering menghadapi tantangan seperti prosedur yang panjang, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
Lembaga legislatif berperan dalam pembuatan regulasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Melalui fungsi pengawasan, legislatif memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktiknya, kebijakan publik sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat. Selain itu, kepentingan politik dan birokrasi yang kaku juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Charles O. Jones memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor sosial, politik, dan birokrasi. Ia menekankan bahwa kegagalan kebijakan sering terjadi bukan karena konsep yang salah, melainkan karena permasalahan tidak dirumuskan dengan jelas dan implementasi yang kurang optimal. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus-kasus ini berjudul Penghapusan Ujian Nasional di Indonesia. Penghapusan ujian nasional dan penerapan asesmen nasional merupakan salah satu contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang menunjukkan perubahan arah kebijakan pemerintah. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh evaluasi terhadap ujian nasional yang dinilai terlalu menekankan pada hasil akhir dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Melalui asesmen nasional, pemerintah berupaya menghadirkan sistem evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif. Asesmen ini tidak hanya mengukur kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga mencakup literasi, numerasi, serta survei karakter dan lingkungan belajar. Dengan pendekatan tersebut, asesmen nasional diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur digital, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang stabil maupun perangkat pendukung yang memadai. Selain itu, terdapat kesenjangan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan, dalam memahami konsep dan teknis pelaksanaan asesmen berbasis digital. Tantangan lainnya muncul dari sisi koordinasi birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kondisi wilayah menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan seragam. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada kesiapan administrasi publik dalam mendukung implementasinya. Selanjutnya ada mini project yang bisa dilakukan. Mini project ini berjudul Penguatan Kapasitas Sekolah dalam Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Digital. Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam studi kasus tersebut, mini project ini dirancang sebagai upaya pendukung implementasi kebijakan asesmen nasional di tingkat sekolah. Mini project ini berfokus pada penguatan kapasitas sekolah, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan asesmen berbasis digital. Tujuan utama dari mini project ini adalah meningkatkan kesiapan sekolah secara teknis dan non-teknis. Secara teknis, kegiatan diarahkan untuk membantu sekolah memahami penggunaan perangkat dan platform asesmen digital. Secara non-teknis, mini project ini bertujuan meningkatkan literasi digital guru, memperkuat pemahaman terhadap konsep asesmen, serta mendorong pemanfaatan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Pelaksanaan mini project dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pelatihan dan workshop bagi guru dan tenaga kependidikan, pendampingan teknis dalam penggunaan sistem asesmen digital, serta simulasi pelaksanaan asesmen di lingkungan sekolah. Selain itu, dilakukan pula diskusi reflektif untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekolah dan merumuskan solusi secara bersama-sama. Melalui mini project ini, diharapkan sekolah tidak hanya mampu melaksanakan asesmen nasional secara administratif, tetapi juga mampu memanfaatkan data hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah.
Dengan demikian, kebijakan publik di bidang pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Sebagai penutup, kebijakan publik yang baik harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh administrasi publik yang profesional serta adaptif terhadap perubahan. Studi kasus penghapusan ujian nasional menunjukkan bahwa perubahan kebijakan merupakan langkah strategis, namun memerlukan kesiapan implementasi yang matang. Mini project yang dilakukan menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat diperkuat melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif di tingkat pelaksana. Dengan pemahaman yang baik terhadap kebijakan publik dan administrasi publik, diharapkan mahasiswa dan generasi muda mampu berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai administrasi pembangunan berkelanjutan yang dapat saya sampaikan melalui video animasi ini. Semoga materi yang disajikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menyelaraskan tujuan dan sarana pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Saya menyadari bahwa penyampaian materi dalam video ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.